Selamat hari Minggu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali, kita bertemu kembali, puji syukur hari ini. Kita berjumpa meskipun dalam keadaan terbatas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Yaitu pengumuman bagi jemaat yang telah mendaftar ibadah onsite mulai tanggal 11 Oktober 2021. Yang pertama, akan dilakukan pembagian kehadiran di Minggu Ganjil atau Genap kepada masing-masing nama yang telah mendaftar mengikuti ibadah onsite. Yang kedua, pembagian dilakukan selain kapasitas ruangan terbatas, lalu supaya ada jarak minimal 13 hari untuk kembali ke gereja dan bertemu dengan orang yang sama setiap 2 minggunya. Yang ketiga, hal itu lebih memudahkan untuk tracking atau pelacakan ketika ada yang terpapar. Dan yang keempat, konfirmasi kehadiran akan kembali diinfokan ke masing-masing jemaat. Dan yang terakhir, tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak, kita akan memulai kebaktian pada minggu hari ini. Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik jemaat yang hadir di gedung gereja maupun anak-anak, pemuda, dan remaja dan semua yang mengikuti ibadah online secara daring melalui channel YouTube GKI Citraland dimanapun Anda berada. Khusus untuk jemaat yang hadir di gedung gereja, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum ibadah dimulai. Yang pertama, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Masker wajib dipakai dan tidak berjabat tangan dan tidak berpindah tempat duduk. Yang kedua, dalam liturgi persembahan, jemaat dimohon untuk melakukan scan barcode yang sudah tersedia melalui transfer. Yang ketiga, memasuki ritus salam damai, jemaat dimohon saling memberi namaste atau boleh memberikan lambaian tangan kepada jemaat lain dengan tidak meninggalkan tempat duduk. Yang terakhir, setelah ibadah usai, jemaat disilahkan duduk kembali untuk bersaat teduh karena proses untuk keluar akan diarahkan sesuai giliran yang akan diatur oleh liturgos. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah hari ini dengan tema keluarga yang dirahmati Allah dengan pelayan firman Pendeta Samuel Ismayanto. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita mengarahkan hati kepada Bapa yang mengundang dan memperkenankan kita memasuki ibadah hari ini, sekaligus merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia tahun 2021. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa tunduk
damai dan sejahtera. Sucikanlah aku, akan Kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki ibadah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Baik jemaat yang ada di dalam ruangan ibadah gereja ini maupun yang ada di tempat masing-masing. Ini ibadah onsite pertama kita dan juga ibadah online pertama yang disiarkan secara live streaming. Dan di dalam ibadah ini juga kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus sedunia. Di dalam tradisi GKI, di bulan Oktober ini biasanya kita masuk bulan keluarga. Dan di bulan keluarga tema-tema yang dibuat berkaitan dengan keluarga termasuk di dalam tema perenungan minggu pertama di bulan Oktober ini, keluarga yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk itu juga pada saat ini kita mau menyambut keluarga baru kita yang selama 3 bulan ke depan ini akan hadir bersama-sama dengan kita. Ada kader dari kependetaan yang belajar selama 3 bulan di GKI Citraland. Mari kepada Saudara Lim, boleh sedikit memperkenalkan diri. Selamat pagi, salam kenal buat Ibu Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Lim Septian Adinugroho. Ibu Bapak sekalian boleh memanggil saya Lim. Saya lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana. Salam kenal buat kita semua. Ya, terima kasih Lim. Mari kita sambut keluarga baru kita untuk belajar bersama-sama di tempat ini. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala susah di saat gelap, kasih-Mu aku tidak berubah. Kau pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga
Mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Inilah kami ya Tuhan, umat berdosa yang Engkau selamatkan. Kebaikan-Mu begitu sempurna dan tak pernah habis-habisnya. Ampuni dan tahirkan kami, dan di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah hadir di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berita anugerah diambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan dan Raja di dalam kasih karunia-Mu yang saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu
keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau mengundang dan menghimpunkan kami kembali datang beribadah dimanapun kami berada, sendiri atau bersama dengan keluarga. Kami juga bersyukur ketika kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kehidupan kami. Menjadi pribadi-pribadi yang utuh, yang mampu berelasi bersama-sama dengan keluarga kami. Dan cinta kasih Tuhan hadir melalui setiap keluarga. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Kiranya benih firman Tuhan yang ditaburkan tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Kau kuasai ruangan ini, kuasai setiap kami, jaga setiap kami, lindungi kami. Kau kuasai setiap peralatan yang kami pakai, jaringan, agar kami terkoneksi satu dengan yang lain dan dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Kejadian pasal yang kedua ayat ke-18 hingga ayat ke-24. Kitab Kejadian pasal kedua ayat 18 hingga ayat ke-24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saya mau menjadi penolong yang sepadan, maka pertanyaan penting yang perlu ditanyakan, apakah saya mencintai diri saya sendiri? Pertanyaan ini jauh lebih penting dibandingkan dengan pertanyaan seberapa besar
rasa cinta saya kepada pasangan saya? Atau seberapa besar rasa cinta pasangan saya kepada saya? Karena bagaimana saya menilai diri saya, itu akan menentukan bagaimana saya bertingkah laku dan bagaimana orang lain memperlakukan saya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, buat yang di sini maupun yang ada di tempat masing-masing, coba kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Apakah saya memperlakukan diri saya sendiri ini baik? Apakah saya menilai diri saya ini tinggi? Apakah saya menganggap diri saya ini penting? Apakah saya berdamai dengan diri saya? Apakah saya mengampuni diri saya sendiri? Dan apakah saya mengasihi diri saya sendiri? Karena apa? Karena diri kitalah yang menjadi faktor utama, karena diri kitalah yang menjadi faktor penentu baik atau tidaknya dari hubungan kita, dari relasi kita dengan sesama. Masalahnya kalau saya nggak suka diri saya sendiri, masalahnya kalau saya anggap diri saya nggak penting, kalau saya anggap diri saya nggak baik, dan kemudian saya menjalin hubungan dengan seseorang, maka artinya saya sedang memberikan apa yang saya tidak suka dalam hubungan tersebut. Artinya saya sedang membawa apa yang tidak penting ke dalam relasi tersebut. Lalu pertanyaannya, gimana hubungan itu bisa baik? Gimana mau menjadi penolong yang sepadan kalau kita sendiri nggak memberikan sesuatu yang baik di dalam hubungan tersebut? Karena yang saya temui, nggak semua orang menyukai dirinya sendiri. Bukan hanya bentuk fisik, tetapi juga kepribadiannya. Orang-orang yang tidak puas dengan apa yang dia lihat sendiri pada dirinya. Orang-orang yang tidak mengampuni dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Lalu ketika menjalin relasi, maka terjadilah yang namanya toxic relationship. Dan hubungan yang toksik itu terjadi ketika seseorang berpikir bahwa yang bermasalah itu bukan dirinya, tetapi yang bermasalah itu adalah pasangannya. Yang bermasalah itu adalah pihak luar. Sehingga juga berpikir yang harus berubah itu adalah suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan siapapun juga, bukan kitanya. Sehingga ada pertanyaan, kamu masih cinta nggak sih sama saya? Kamu masih sayang nggak sih sama saya? Salah. Harusnya kita mulai tanya ke diri kita sendiri dulu. Jangan-jangan saya yang nggak mengasihi diri saya, jangan-jangan saya sendiri yang tidak mengasihi diri sendiri karena sehingga saya haus akan kasih sayang orang lain. Jangan-jangan saya yang gak menghargai diri saya sendiri sehingga terus-menerus menuntut penghargaan itu dari pasangan kita. Contohnya kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang terus putus. Misalnya Han aja ya. Oh, Flo mau ditunjuk tadi ya. Misalnya Han menjalin hubungan dengan mantannya yang pertama terus putus. Lalu jalin hubungan lagi, putus lagi. Yang ketiga, yang keempat, sampai yang ketujuh. Banyak juga mantannya Han ya. Lalu Han bertanya, kenapa sih mereka semua? Tujuh-tujuhnya nggak ada yang ngerti saya satupun. Bayangin Bapak Ibu kalau mantan-mantannya Han ini bergabung bikin asosiasi para mantannya Han,
Dan dia kumpul begitu ya, mau merendahkan diri mereka, mereka kumpul bersama dan mereka membahas ngomongin Han, maka mereka pasti akan menemukan masalah yang sebenarnya ada di mana. Nggak usah bangga punya banyak mantan, Han. Karena kemungkinan besar yang punya masalah dari barisan para mantannya Han itu adalah dirinya sendiri. Kalau seseorang merasa diri kurang dihargai, kurang diterima, kurang pujian, kurang dinilai pasangan, maka di dalam membina hubungan tidak heran kalau dia mencari dalam diri orang lain apa yang dirinya kurang. Dan kalaupun dia menemukannya, kemudian dia bilang, wah kamu melengkapi hidup saya. Kelihatannya bagus ya, indah banget, romantis banget. Tetapi kalau kita pikir-pikir berarti kita yang gak komplit dong. Berarti kita yang gak utuh dong. Sehingga kita perlu orang lain untuk membuat diri kita komplit, untuk membuat diri kita utuh. Bukankah kasihan pasangan kita? Karena tugasnya cuma memperlengkapi hidup kita saja. Dan hubungan tersebut akan menjadi hubungan yang sangat capek sekali, terutama buat orang yang harus bikin diri saya komplit. Oh, ada yang datang, Pak Pendeta, saya mau menikah karena dialah belahan jiwaku. Wah, kelihatannya indah. Saya bilang kalau gitu saya nggak mau ngomong dulu sama kamu. Karena saya nggak bisa ngomong cuma sama sebelah jiwa saja. Datang dulu dua-duanya baru utuh. Bukan nggak boleh selalu berdua, tetapi bukan berarti tanpa pasangan kita nggak bisa apa-apa. Bukan nggak boleh selalu bersama, tetapi jangan terlalu berharap pada pasangan kita. Kenapa kamu mau menikah dengan saya? Karena kamu bisa mengisi kekurangan saya. Kalau gitu Bapak Ibu dan saudara sekalian, kamu menikah bawalah sedotan. Karena dia yang kamu pilih untuk mengisi kehidupanmu siap kamu sedot supaya kamu bisa komplit. Ingatlah para istri-istri, ingatlah suamimu bukan Tuhan. Para suami, ingatlah istrimu bukan Tuhan. Han, ingatlah siapapun yang mau jadi pasanganmu, dia bukan Tuhan. Karena yang seharusnya bisa mengisi, melengkapi hidupmu adalah Tuhan. Bukan Han, gitu ya, Tuhan. Yang seharusnya bisa membuat kamu utuh, kamu komplit, cuma Tuhan. Bukan pasangan kamu. Dan kepenuhan itu didapatkan dari Tuhan. Jadi kalau dua-duanya utuh, dua-duanya penuh, maka kalau digabungkan, kekuatannya akan menjadi lebih besar daripada sendirian. Karena ada dua orang yang utuh, karena ada dua orang yang mandiri, dan dua orang penolong yang sepadan. Saya nggak perlu dia untuk bahagia, tapi dia menambahkan kebahagiaan hidup saya. Saya bisa bahagia sendiri. Dan kebahagiaan bersama pasangan, itulah bonus dari Tuhan. Jadi untuk menjadi pribadi yang utuh, lihatlah diri sendiri. Lihatlah ke dalam diri sendiri dengan kacamata Tuhan. Tidak ada orang yang merasa sempurna. Saya tidak merasa sempurna. Tetapi ketika kita melihat dari kacamata Tuhan, ketika saya melihat Tuhan menerima saya, Dia menjadikan saya manusia baru, Dia mengisi kekosongan itu,
Sehingga saya mulai melihat diri saya sendiri seperti Tuhan melihat saya. Saya penuh karena Tuhan memenuhkan kehidupan saya. Saya berdamai dengan diri saya sendiri karena Tuhan sudah berdamai terlebih dahulu dan menyediakan perdamaian itu. Saya bisa mengampuni diri saya sendiri karena Tuhan terlebih mengampuni diri saya. Saya memandang diri saya penting karena Tuhan memandang diri saya berharga dan mulia. Maka lihatlah diri kita dari kacamata Tuhan. Maka kita bisa membedakan. Maka kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Dan kita akan menikmati hubungan yang baik bersama dan di dalam Tuhan. Lihatlah selalu dari kacamata Tuhan. Saya belajar terus di dalam keluarga saya. Lihat anak menangis, puji Tuhan, kita masih dibutuhkan oleh anak kita. Lihat anak aktif lari sana sini, bersyukur, puji Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan kepadanya. Dari hal-hal kecil di setiap area kehidupan kita, lihatlah dari kacamata Tuhan. Sehingga kita akan merasa senang ada di dalam hubungan, merasa senang berhubungan dengan pasangan kita, dan pasangan kita merasa senang berhubungan dengan kita karena kita selalu memberikan yang terbaik, yaitu diri kita sendiri di dalam hubungan itu. Dan disitulah perasaan nyaman itu, rasa tenang, rasa aman itu bisa diterima. Lihatlah selalu dari kacamata Tuhan. Suatu hari pagi-pagi saya dan istri lagi sarapan, Bapak Ibu. Lalu saya mengambil satu botol minum, air minum. Saya taruh di meja. Lalu tiba-tiba ketika mempersiapkan meja makan, tiba-tiba botol itu kesenggol, penuh dengan air minum, tumpah semua ke lantai. Kami lihat-lihatan, ya biasanya ya kalau dulu begitu ya, bisa jadi satu hari yang tidak baik begitu ya bagi kami. Tetapi pada saat itu kami lihat-lihatan, lalu apa yang terjadi setelahnya? Kami ketawa ngakak bareng. Nggak tahu kenapa gitu ya, lihat air tumpah aja bisa ngakak begitu. Lalu yang satu ambil tisu, yang satu ambil elap, kami ngepel bareng sambil ketawa-ketawa. Disitulah kita bersyukur. Di dalam keluarga kita bersyukur. Kita bisa lihat Tuhan yang memberikan sukacita itu. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Mulai dari cintailah diri kita sendiri. Sebagaimana besarnya rasa cinta Tuhan mencintai diri kita. Mulailah melihat hargai diri kita sendiri seperti Tuhan membuat diri kita berharga. Ampuni diri kita sendiri sebagaimana Tuhan telah mengampuni dosa kita. Lihatlah diri kita sendiri secara utuh pakai kacamata Tuhan. Dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk pasangan kita, untuk keluarga kita. Dan jadilah penolong yang sepadan. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, firman-Mu mengingatkan kami bahwa diri kami utuh, yang layak untuk dicintai, karena Tuhan yang menganggap sendiri diri kami berharga dan mulia. Itu yang menjadi modal bagi kami untuk kami berelasi dengan orang lain, dengan seluruh anggota keluarga kami, dan selalu melihat dari kacamata Tuhan, dan selalu memberikan yang terbaik bagi pasangan, bagi anggota keluarga kami. Kami yakin dan percaya Engkau memampukan setiap kami. Kami teringat Bapa untuk jemaat-Mu yang sakit, ada di dalam kelemahan tubuh, di dalam masa-masa pemulihan, masa-masa usia lanjut mereka. Kiranya Tuhan yang mendampingi setiap mereka. Tuhan yang mengisi kekosongan hati mereka. Sehingga mereka juga tetap boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di dalam pergumulan persoalan mereka. Dari setiap usaha-usaha yang dilakukan. Untuk rumah tangga mereka, bagi yang berselisih dengan sesama anggota keluarga, saudara dan kerabat, berikan hikmat kepada mereka untuk menguraikannya dan selalu melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga pemulihan relasi itu terjadi, dimulai dari diri mereka sendiri yang dipulihkan oleh Tuhan. Dimulai dari diri mereka sendiri yang diampuni oleh Tuhan. Sehingga relasi mereka berangsur-angsur boleh membaik dan cinta kasih Tuhan hadir di tengah-tengah. Berdoa bagi gereja-Mu sebagai rumah dan keluarga besar kami. Kiranya rasa persaudaraan itu juga semakin erat dirasakan. Ketika kami saling mendoakan, ketika kami saling berbagi, dan ketika cinta kasih Tuhan hadir lewat gereja-Mu dan lewat setiap anggota jemaat maupun simpatisan. Kiranya berkat Tuhan hadir dan mengalir di dalam kehidupan keluarga mereka. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah mengatasi pandemi ini, kami bersyukur tingkat kasus harian terus berangsur-angsur menurun. Tapi biarlah hikmat Tuhan hadir melalui setiap pemimpin-pemimpin, pelaku-pelaku kebijakan, sampai kepada masyarakat, dan kami pun ada di dalamnya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Sehingga kami terus-menerus merasakan
pemulihan dari Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk dunia ini. Penyediaan distribusi vaksin kiranya Tuhan juga yang hadir. Melalui pendistribusian vaksin. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Karena tidak ada kantong yang akan diedarkan, jadi Bapak Ibu Jemaat bisa mempersembahkan melalui scan barcode. Firman Tuhan yang tertuang dalam Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Tuhan semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami dari umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan ini untuk mewujudkan pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan merayakan perjamuan kudus sedunia, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini dilaksanakan secara onsite terbatas dan partisipasif juga bagi jemaat yang ada di ruangan online di tempat masing-masing dapat mengikutinya secara live streaming. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak ada di dalam pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepada Allah. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi.
hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan, suci, 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 jiwaku menyembah-Mu, hatiku mengagungkan-Mu. Suci Kau Tuhan. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama-sama kita, dimanapun kita berada. Kristus yang pada waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang mengambil cawan setelah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat ini kita hadir di dalam peristiwa kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran, kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan mengampunimu dan Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Damai Kristus beserta saudara. Jemaat boleh mempersiapkan roti, dan buat yang belum ada nanti akan disediakan dari gereja. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Cawan minuman syukur ini
adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Adakah jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Bagi yang sudah menerima, boleh siapkan rotinya. Bagi jemaat yang ada di rumah, silakan boleh mempersiapkan rotinya. Buat yang di rumah yang tidak ada roti secara khusus bisa diganti dengan biskuit yang sekali telan. Mari kita mengangkat roti atau hosti kita. Sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia ini. Makanlah. Sekarang kita persiapkan anggur. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh mempersiapkannya. Kalau tidak ada air anggur, boleh diganti dengan air biasa, air mineral atau air teh. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia ini. Minumlah. Ungkapan syukur akan dibacakan dari Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat ke-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Mas kalian diundang untuk berdiri. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan
akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Takut takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan bersatu.